selamat datang di Ibunda. Ibunda hari ini akan memperkenalkan salah satu program terbaru Ibunda, yaitu adalah Tanya Bunda. Di mana Tanya Bunda ini akan mempersilahkan para pengguna ibunda.id untuk bertanya-tanya sesuai dengan fenomena yang ada yang berhubungan dengan teman Ibunda sendiri. Tema kali ini Ibunda akan mengangkat tema yang sedang marak sekali, yaitu adalah cyberbullying, yang pastinya akan berhubungan tentang sosial media. Dan hari ini Ibunda akan ngobrol-ngobrol langsung dengan salah satu korban cyberbullying yang bernama Anya Geraldine. Mau tahu keseruannya? Yuk ngobrol sama Anya. Halo, apa kabar Anya? Udah lama di sini? Enggak sih, enggak. Macet ya tadi di Jakarta ya. Ada 10 pertanyaan yang menurut aku sih lumayan oke banget untuk kita bahas. Dan ini pertanyaan-pertanyaannya juga langsung dari users dari ibunda.id sendiri. Bahkan users-usersnya dari Anya sendiri juga. Nah, ada pertanyaan dari Maria Rosa _93. Itu pertanyaannya, gimana sih tanggapan kamu tentang cyberbullying, atau bisa dibilang sekarang itu ya haters lah gitu, dan cara kamu ngadepin haters tuh seperti apa sih gitu, karena kan pastinya Anya ya udah sering ya diomongin seperti itu gitu. Jadi kalau sekarang haters itu buat aku tuh udah kayak hampir jadi pengisi hidup sehari-hari gitu, karena tadinya aku nggak punya haters sebanyak ini, dan dimana sekarang ini hatersnya itu banyak gitu. Kayak dalam setiap hari pasti ada aja, dan itu lebih dari 1 atau 2 orang gitu kan. Cuman aku menanggapinya ini kayak ada haters itu kalau menurut aku bisa dibagi menjadi 2 bagian ya. Ada yang emang dia memberikan saran atau masukan atau kritik juga gitu. Ada yang memang dia hanya mencemooh aja gitu ya, ngata-ngatain aja ya, asal ngomong aja, dan nggak ada hal positifnya yang bisa aku serap gitu. Jadi kalau buat aku haters yang kayak masih mengkritik, memberikan saran dan lain-lain, itu aku pasti akan baca. Mungkin nggak aku balas satu-satu, mungkin aku akan baca dan aku akan menilai itu untuk jadi introspeksi diri aku gitu. Sedangkan kalau misalnya yang mencemooh aja, misalnya kayak ngatain masih pakai kata-kata yang wajar dan enak dilihat mata, it's okay, nggak apa-apa, aku biarinin aja ada di komen aku gitu. Cuma kalau misalnya sampai yang pakai kata-kata kotor, yang dilihatnya tuh nggak enak dan nggak pantas banget gitu ya, itu pasti aku cuma blok atau delete kayak gitu. Itu sih cara aku menangani haters. Nah, balik dengan sebelum kita di pertanyaannya haters itu, pertanyaan pertama mungkin kayak dari kita sendiri ya, dari tim Ibunda sendiri, sebenarnya tuh awal mulanya bisa bikin video itu tuh kayak gimana sih sampai akhirnya mereka ini seolah-olah kayak udah tahu kamu banget gitu. Jadi Ibunda juga kadang-kadang yang kok dia kayak tahu banget ya sampai segini, padahal di video atau di foto juga nggak ada gitu. Jadi awal-awal kayak gimana sih sebenarnya? Ya sebenarnya awalnya sebenarnya juga yang mengenal aku ini kan, yang tahu aku ibaratnya orang-orang yang mengenal aku. Kalau aku cuma memberikan kayak santapan di media yang seperti itu gitu, maksudnya orang kan bisa menilai dari situ. Jadi orang ini menilai aku dari apa yang terlihat dari aku yang di media, dari sosmed aku, dari foto aku, video aku gitu kan. Dan kan nggak semua apa yang aku berikan ke mereka di media itu kan konotasinya positif, kan nggak seperti itu. Jadi ya mereka bisa menilai mungkin dari situ, tapi balik lagi mereka belum mengenal aku gitu. Tapi emang awalnya berarti cuma iseng-iseng dokumenter sebenarnya gitu. Itu kayak cuma iseng doang awalnya. Aku juga nggak nyangka akan bakal sampai se-viral ini gitu ya. Jadi bener-bener belum kepikiran sampai situ, dan sekarang udah terjadi ya udah. Sekarang ada pertanyaan dari _Andin, ini kayaknya dari Instagram juga. Bagaimana caranya kakak itu menanggapi secara positif tentang musibah ini, maksudnya tentang dimana tentang kakak Anya tuh bener-bener bully banget gitu ya, sama banyak orang, komen bisa sampai ribuan yang kayak gitu, dan hampir semuanya konotasinya negatif. Itu gimana tanggapan positifnya tuh seperti apa? Kalau tanggapan positif dari aku sendiri, aku ini kan manusia, dan manusia itu kan gak ada yang sempurna. Manusia pasti itu ada kekurangannya gitu atau goresannya lah gitu. Cuma mungkin kalau dari peristiwa ini yang bisa aku ambil hal positifnya itu adalah mungkin ini teguran untuk aku gitu. Mungkin memang iya aku salah gitu kan. Dimana di situ orang bisa menilai
dan memberitahu pada aku gitu kalau aku harusnya nggak begini, aku harusnya begini. Dari situ aku jadi tahu dan aku yang jelas aku belajar dari sini. Tanggapan kamu tuh apa sih setelah kamu udah berpikir secara positif? Terus apa yang kamu lakukan gitu? Act-nya apa? Ya yang pasti act-nya itu ya aku menghandle video-video yang kemarin atau post-postan aku mungkin yang lama-lama yang emang jadi masalah buat orang-orang, mungkin aku hapus, aku private, udah nggak ngepost. Ibaratnya aku di sini belajar untuk berubah kan menjadi yang lebih baik. Jadi yang aku lakuin ya itu. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Devita Alicia. Ini dari Instagram juga. Hai Anya, banyak banget netizen yang bilang kalau hubungan kamu dan Radit itu relationships goals, ya kan? Menurut kamu sendiri hubungan kayak apa sih yang bisa dikatakan sebagai relationships goals? Dan apa prinsip kamu dalam menjalin hubungan sama Radit? Kalau menurut aku sih, aku menjalani hubungan sama Radit, aku nggak merasa kalau aku ini dan Radit adalah relationship goals ya. Tapi kalau untuk pribadi dari diri aku sendiri, menurut aku relationship goals itu hubungan yang pertama bahagia, yang kedua abadi. Karena kalau misalnya kedua itu nggak ada, kayak hubungan kamu nggak bahagia, nggak abadi, menurut aku itu bukan relationship goals. Dan aku sama Radit juga kan mungkin terlihatnya seperti relationship goals gitu. Mungkin orang-orang lain juga banyak lah kan yang dibilang relationship goals, bla 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 bla, anak muda yang lain juga banyak. Cuma kan kalian kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam hubungan kami dan lain-lain. Ibaratnya itu kan yang indah-indahnya aja gitu yang kita posting gitu di sosial media. Dan setiap orang juga pasti kan punya takaran standarisasinya masing-masing, kayak harapannya kan beda, setiap hubungan itu memiliki harapan yang beda, standar yang beda, tujuan yang beda gitu. Jadi ya kalau menurut aku dan Radit bukan relationship goals, dan menurut pribadi aku relationship goals itu adalah hubungan yang bahagia dan abadi. Oke, impact-nya ada nggak sih ke Radit sendiri sampai akhirnya dia juga keganggu atau apa gitu? Tapi kalau dia mungkin kan baru, dia juga jarang banget orangnya main sosial media gitu kan, jadi kayak adalah perubahan sedikit, dia kayak ngerasa mungkin gak enak hati atau jadi kayak gimana gitu. Jadi emang pasti ada impact-nya ya kayak ini. Ada pertanyaan yang hampir semua orang nanya, orang tua tuh tahu nggak sih masalah ini atau gimana? Orang tua aku baru tahu ini tuh ketika ada di berita gitu. Mereka baru tahu itu begitu ada di berita. Begitu pas awal-awal keluar di YouTube atau apa, mereka nggak tahu. Dan yang pasti namanya orang tua itu kan ingin yang terbaik untuk anaknya gitu, dan gak mungkin kan ada orang tua yang ngasih tahu yang buruk-buruk untuk anaknya gitu. Orang tua aku ya sama lah seperti orang tua kalian gitu pada umumnya ya. Cuma kalau yang kemarin terjadi ini, yang jelas sih mama dan papa aku itu pasti kecewa iya, prihatin iya. Tapi mereka tuh udah paham mungkin aku banyak yang ngebully gitu ya. Dan mereka lihat ya, mereka experience juga. Aku nggak tahu sih mama papa aku ngelihat atau enggak aku dibully, tapi aku rasa pasti mereka udah paham lah banyak yang nggak suka sama aku karena itu. Jadi dari situ mereka nggak menekan aku yang ngarahin aku atau gimana gitu. Mereka cuma kayak santai, tapi mereka ngebimbing aku dengan sabar gitu, kayak memperlakukan aku dengan sabar gitu. Nah, pertanyaan kedua yang sering banget ditanyain tuh adalah, dengan kejadian-kejadian ini apakah kamu pernah ya kayak merasa sebelumnya kayak stres atau bener-bener ngerasa ih gila nih, ini bener-bener ganggu banget hidup gue, dan gimana sih cara ngatasinnya setelah tadi kan kamu bilang aku udah biasa banget, aku udah biasa gitu. Gimana sih cara ngatasinnya pada akhirnya kamu jadi ngerasa kayak ya udah hidup kamu tuh ya udah ini udah part of hidup kamu aja gitu. Ya awalnya kan aku kaget, awalnya aku sempet kayak jadi stres, kayak down gitu, kayak aku cuman diem doang, kayak cuman sendiri aja dengerin musik gitu-gitu. Cuma lama-lama aku mikir mau ngapain aku sampai kayak gini, maksud aku ini adalah tujuan mereka gitu untuk bikin aku down, dimana di sini aku harus kuat kan, aku harus bangkit lagi lah ibaratnya. Terus aku lama-lama mungkin karena udah kebal juga ya udah jadi terbiasa, jadi aku bisa begitu karena aku udah terbiasa. Oke. Jadi emang bener-bener ngontrolnya dari diri kita sendiri aja. Nah ini berarti bisa jadi salah satu solusi juga untuk para users di luar sana yang mungkin sekarang lagi udah mulai bikin video atau apa terserah, atau udah mulai di udah termasuk cyberbullying, mungkin cara atasi yang paling pas adalah dimana kita juga bisa mengontrol diri kita untuk lebih tahu gitu posisinya seperti apa, dan pada akhirnya kita bisa juga sharing juga buat orang-orang banyak. Nah,
Ini pertanyaan yang baru banget nih, bener-bener baru banget dia komen. Itu dari Fernandui. Ya-nya banyak banget. Terus kayaknya ini fotonya foto kamu deh. Foto kamu gitu ininya, avatar Instagramnya. Jadi pertanyaannya adalah, hai Kak Anya, apakah dengan cara kamu ngepost foto di Instagram dan vlog kamu ini, kamu merasa senang dan menjadi diri kamu sendiri gitu? Menurut aku ini pertanyaan yang ya menurut aku oke ya. Kenapa? Karena untuk jadi diri kita kan sebenarnya susah-susah gampang ya. Menurut kamu gimana nih dengan kamu yang sekarang ini? Apakah ini adalah diri kamu sendiri atau gimana? Kalau kamu mau jadi diri sendiri, kamu harus introspeksi dulu diri kamu yang menjadi diri sendiri itu baik nggak efeknya buat orang lain gitu. Ada positifnya nggak? Ada nilai positifnya nggak? Karena kalau kamu menjadi pribadi yang menjadi diri sendiri tapi impactnya negatif, ngerugiin orang lain, bahkan bisa ngerugiin diri kamu sendiri juga, itu kan kamu juga yang repot nanti kan gitu. Kayak gitu sih, dipilih-pilih aja lah yang baik yang mana. Dan ada nggak sih salah satu tips dari kamu sendiri gitu ya buat users-users di sana, atau mungkin ada pesan-pesan tersendiri dari kamu untuk apa nih kamu ngebahas tentang diri kamu, atau kamu bisa ngomong apa, kasih pesan gitu? Saran nggak apa-apa, kritik nggak apa-apa, tapi kalau mencemooh jangan ya, karena itu emang nggak ada gunanya gitu. Kalau kamu mau memberikan sesuatu kepada orang lain gitu, mau memberitahu apa, cobalah dengan cara yang positif gitu ya. Karena kalau orang misalnya dikasih tahu dengan cara yang baik, insya Allah bakal didengerin kok. Karena kalau aku sih pribadi aku orangnya begitu ya. Dan semoga aja orang-orang lain juga begitu. Dan kamu juga kalau misalnya kamu sebagai salah satu user yang emang pernah bisa cyberbullying atau apa, kamu juga coba mikir aja, introspeksi diri gitu. Ada bener nggak sih yang dikatain sama mereka itu, omongan mereka bener nggak sih, maksudnya gitu. Jadi sama-sama introspeksi aja lah sebagai orang yang ngebully dan sebagai yang dibully gitu. Ya. Terus kalau misalkan dengan kamu mengatasi ada komen-komen yang seperti itu, kamu biasanya bales, cara ngatasinnya dengan bales atau gimana, atau diemin aja? Kalau aku biasanya sih aku diemin aja ya, karena kalau misalnya dibales nggak selesai gitu, kayak api kalau dilawan sama api itu nggak akan selesai. Jadi aku jadi airnya aja, aku diem aja. Cuma kalau kan tadi aku bilang kalau udah ada yang keterlaluan banget, nggak aku bales juga kok, cuma aku blok, aku delete, udah gitu. Nah caranya adalah di blok, abis itu di delete, udah abis itu hidup tentram ya. Ada satu pertanyaan lagi itu sebenarnya dari pribadi aku. Pertanyaannya adalah, sering gak sih kamu dapat DM yang aneh-aneh atau konotasinya bener-bener negatif banget, dan sampai akhirnya kamu bener-bener ngerasa gak nyaman dan merasa bahwa diri kamu itu dipojokkan sama suatu hal yang bener-bener negatif gitu? Dan seingat aku, jadi kalau direct message itu aku kebanyakan dapat support ya biasanya. Cuman kalau nggak salah pernah sih ada 1 atau 2 orang dia kayak ngomong ngasih kritik gitulah ke aku tentang video yang kemarin. Terus abis itu aku rasa kalau hal yang seperti ini harus aku fix lah, harus aku benerin gitu. Nggak bisa ada orang benci sama aku sampai nge-DM gini, kayak terus aku ngediemin doang gitu. Akhirnya aku bales, tapi aku bales nggak, tutur kata aku nggak kayak kata-kata dia, aku balas kayak halo pakai tanda senyum, terus oh iya terima kasih ya atas masukannya bla 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 bla. Dan dia di situ tadinya dari benci marah-marah, dia dari situ jadi kayak oh ternyata mau juga ya dengerin, ya udah deh semoga lo besok-besok nggak gini-gini. Terus aku bilang iya oke, bla bla bla, have a good day, aku gitu. Bener-bener udah besok lancar aja gitu. Oke, jadi banyak banget ya pengalaman-pengalaman yang dimana orang-orang tiba-tiba langsung ngejudge diri kita semudah itu dan seniat itu sampai DM, sampai komen dan lain-lain. Oke, terima kasih banyak Anya, dan terima kasih banyak banget soalnya Kak Anya udah ngasih waktu, udah meluangkan waktu juga untuk sharing tentang cyberbullying. Nah, hari ini juga karena Ibunda itu udah janji ya, setiap sesi itu pastinya kita punya pemenang, dan kita juga menjanjikan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan ini, ada salah satu pertanyaan terbaik yang harus kita pilih nih. Nah, menurut Anya yang mana ya yang bisa kita buat jadi dia adalah pemenang, dan pemenangnya mendapatkan hadiah voucher MAP senilai 250.000 gitu. Apa yang mana ya? Kalau menurut aku sih yang ini, si Fernandui ini. Gimana? Boleh sih yang itu. Fernandui. Pakai foto kamu ya? Iya, dia pemenangnya, yaitu adalah Fernandui. Dia mendapatkan hadiah senilai 250.000 voucher MAP. Bisa belanja. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa subscribe
comment and likes YouTube-nya ibunda_id, dan jangan lupa dan jangan lewatkan sesi-sesi tanya bunda berikutnya. Oke, dadah.